Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config iPhone 16. Dan seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Sebelum kita ke tutorialnya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini berupa aplikasi Gcam dan config-nya, kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di situ ada dua versi untuk Gcam-nya ya. Ada dua link saya berikan, yaitu untuk versi R17 dan R18. Teruntuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian bisa download yang versi R17 saja. Nanti kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya, karena di versi R18 itu tidak work sama sekali ya. Walaupun kita sudah aktifkan AWB-nya plus AWB gain-nya, tetap saja hasilnya menjadi hijau. Maka dari itu, untuk cara mengatasinya, kalian tinggal turunkan saja versi LMC-nya ke R17, lalu tinggal kalian aktifkan saja AWB-nya. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke proses penginstalan aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Baik, kita install dulu aplikasi Gcam-nya. Oke, kita pilih install. Nah, karena saya sudah menginstalnya di sini, jadi saya batalkan saja. Untuk kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan saja proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah kalian selesai menginstalnya, setelah itu langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu akan muncul perizinan seperti ini. Dia meminta perizinan ya. Kalian tinggal izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian pilih, lalu izinkan. Oke, setelah itu kalian tekan down. Nah, di sini untuk memunculkan config, kita harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara kita pilih tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Setelah itu pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Berguna untuk apa? Untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di penyimpanan internal. Oke, untuk bacaannya bebas ya, mau bebas mau SSS terserah. Yang penting dia untuk memancing folder config itu akan muncul di penyimpanan internal ya. Jika sudah, langsung saja kalian tekan yes. Setelah itu kita langsung keluar dari aplikasi Gcam dan langsung masuk ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya iPhone 16 by Tekno Gadget Official. Baik, kita ekstrak config-nya sekarang. Oke, kita ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password akan muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu, kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke, baiklah, jika sudah kalian masukkan password-nya, langsung saja kalian tekan OK. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak, dan setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu format auto, JPG, dan YOO. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Dan jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto atau yang YOO. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai terlebih dahulu. Oke, kita tandai satu persatu. Lalu kalian pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini. Lalu pilih potong.
Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu kalian pilih memori perangkat, lalu kalian cari saja folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian tinggal masuk ke dalam foldernya, lalu kalian paste saja config-nya di dalam sini. Oke, kita paste. Nah, jika sudah, setelah itu langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, di sini untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Oke, kita ketuk 2 kali. Nah, maka file config akan muncul dan langsung saja kita pasang config-nya. Oke, kita pilih dulu config-nya. Karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC, level kamera 2 API saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini yang paling atas adalah format YUP, kita pilih. Oke, ini dia config-nya. Setelah itu langsung saja kalian tekan import. Oke, config sudah berhasil terpasang dan saatnya kita mereviewnya. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera di objek outdoor untuk pemandangan ya, no human atau objek manusia. Baik, kita shoot. Oke, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat. Dan ini dia hasil dari config iPhone 16 di objek outdoor. Untuk warna yang dihasilkan di config ini benar-benar natural ya, tidak gonjreng sama sekali. Untuk warna langitnya juga sangat halus, lembut. Detail yang dihasilkan pun cukup oke di sini, mantap, jernih. Dynamic range-nya sangat luas, exposure-nya pun merata dengan baik. Oke, sekarang kita tes di objek human ya, masih di mode kamera dan rinciannya seperti ini, rasio masih standar. Oke, sekarang kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan kurang lebih seperti inilah hasil dari config iPhone 16 by Techno Gadget Official di objek human. Warnanya benar-benar natural ya, tidak gonjreng. Untuk warna kulit di sini sangat baik. Kedetailan yang dihasilkan juga cukup baik. Tidak terlalu over sharpness, sangat merata di sini untuk HDR-nya. Baik, sekarang kita tes di mode potretnya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Baik, kita geser ke mode potret. Oke, baik, kita fokuskan ke objek manusianya ya. Kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, sangat cepat. Dan ini dia hasil dari config iPhone 16 di objek human di mode potret. Oke, untuk bokehnya sangat rapi, detail yang dihasilkan pun cukup mantap, merata di sini, exposure-nya baik, dynamic range-nya juga merata, luas, tidak ada titik putih di tengah terbebani ya. Sekarang kita tes lagi. Masih di mode potret ya, kita mainkan zoom-nya ke 1,5. Oke, baik, kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya sangat cepat dan selesai. Dan ini dia hasilnya dari config iPhone 16 di mode potret. Untuk bokeh yang dihasilkan di sini benar-benar baik ya. Blurnya sangat rapi dan HDR-nya sangat detail merata ya. Untuk exposure yang dihasilkan juga sangat baik, dynamic range-nya sangat luas. Dan sekarang kita tes di mode ultra wide-nya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Baik, kita kembali ke mode kamera dan kita pindah ke mode kamera ultra wide. Oke, sudah melebar ya untuk objeknya. Sekarang kita tes ke objek danau. Baik, kita tunggu saja prosesnya. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasil dari config iPhone 16 di mode ultra wide. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Masih aman ya, tidak ada titik putih di tengah. Detail yang dihasilkan di sini cukup baik, walaupun kamera ultrawide saya itu cuma 8 MP, tapi ini keren sekali untuk detailnya. Baik, kita sekarang tes ke objek human, masih di mode kamera ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Dan ini dia hasil dari kamera ultrawide di mode kamera di objek human, masih natural sama seperti di main kamera tadi ya. Untuk warnanya tidak gonjreng, luas HDR-nya, detailnya mantap dan jernih pastinya. Oke, sekarang kita tes di mode potret. Baik,
kita mainkan zoomnya ke 1,5 karena ini mode ultrawide atau lensa ultrawide. Jadi kita dekatkan dengan zoom 1,5 agar blur yang dihasilkan bisa rapih. Oke, kita paskan dulu, kita tap, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu prosesnya. Sangat cepat sekali proses HDR-nya, dan kurang lebih seperti inilah hasil dari config iPhone 16 di lensa ultrawide di mode portrait. Oke, untuk bokehnya sangat rapi di sini. Warna yang dihasilkan pun cukup natural, tidak gonjreng, dan HDR-nya sangat luas ya, detail merata. Dan config ini juga sudah support OIS ya, atau Optical Image Stabilizer, yang membuat hasil video itu menjadi lebih stabil tanpa guncangan. Dan OIS ini akan berjalan di device yang sudah support OIS. Bagi yang belum support OIS, maka akan mengalami blank hitam atau foreclose pada saat ke mode video. Untuk cara mengatasinya, bagi yang device belum support OIS, kalian langsung saja masuk ke menu settingan yang ada di Gcam. Lalu kalian pilih System Setting. Lalu pilih yang paling atas, Trim Configuration. Lalu pilih Main Kamera. Lalu kalian nonaktifkan Enable Configuration-nya. Oke, kalian matikan saja centangnya. Nah, setelah itu langsung saja kalian coba buka ke mode video. Dijamin work 100%. Dan teruntuk device yang sudah support OIS tapi stabilnya tidak berjalan, itu karena kalian harus mengganti ID kode mode videonya terlebih dahulu. Kalian cocokkan untuk ID kodenya atau melihat ID kode device kalian masing-masing. Kalian bisa cek di deskripsi atau di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah untuk all ID kode OIS kalian. Tinggal kalian sesuaikan saja dan kalian bisa menggantinya di video mode ini. Dan di sini kode OIS device saya yaitu Poco X3 NFC adalah 61444 atau ASP2, dan kalian tinggal menggantinya dengan kode OIS device kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 untuk config iPhone 16. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.